Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang cerah, pendengar Radio Solo Tarayam dimanapun Anda berada, di Batam, di Sukabumi, di Sigli, di Banyuwangi, di Batam, di Sukabumi dan lain-lain ya. Mudah-mudahan Anda bisa mendengarkan baik siaran-siaran Radio Rasil. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Hussein bin Hamil Atas, juga Ustadz Abu Bakar Baraja dan Mbah Hajah Nur Nuning. Alhamdulillah di sini juga ada Bang Haji Ari ya. Alhamdulillah. Kemudian Bang Sang Atep Setiabudi, kemudian juga Algi. Ada dua kasus yang masuk tentang seorang ibu yang punya anak 3, masing-masing masih kecil tapi dirawat sampai besar. Tapi nanti jelasnya ada 2 kasus ya, nanti akan dibacakan oleh Mbah Hajah Nur Nuring. Assalamualaikum Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar, Mbah Hajah Nur. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Mbak Nuning, silakan dibacakan kasus seperti apa detailnya. Baik, terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, Ustadz Ari, dan juga ikhwan akhwat. Jadi seorang ibu sendiri ditinggal bapaknya sejak anak-anak usia 5 tahun dan 2 tahun. Saya merawat sampai dewasa. Sekarang yang besar sudah kerja Ustadz, dan sudah mulai terganggu kepribadiannya. Dia bermain dengan anak-anak yang tidak bekerja. Jadi kerjanya dia malas-malasan. Kalau pulang kerja dia nongkrong sampai tengah malam. Dan besoknya jadi malas kerja. Ngantuk alasannya. Bagaimana ya Ustadz biar dia semangat kerja lagi dengan meninggalkan nongkrong-nongkrongnya. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua, anak saya 3, 14 tahun, 10 tahun dan 3 tahun. Yang jadi masalah itu anak yang kedua ini sekarang mulai mengganggu kakaknya dan adiknya. Saat ini dia tidak didekati oleh kakak dan adiknya karena suka mengganggu. Nah akhirnya dia main keluar deh bersama anak-anak. Dan kalau pulang ada saja yang salah dari keduanya. Jadi mereka berantem. Nah untuk ini bagaimana mengatasinya Ustadz? Terima kasih. Ya itu 2 kasus yang masuk hari ini. Mari kita simak apa yang sebaiknya kita lakukan. Silahkan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pagi hari ini alhamdulillah kita bersama Ustadz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajah Nur, Ustadz Muhammad Krisna, begitu juga ada Ustadz Muhammad Atep Setiabudi, ada juga Bapak Ari, tamu kita pagi hari ini di studio, seluruh keluarga besar Radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah. Dari 2 kasus tadi yang kita
dengar, kembali kepada persoalan anak-anak. Seorang dokter apabila ingin mengobati penyakit seseorang, dia harus mengetahui betul-betul penyakit apa yang mendera orang tersebut. Biasanya dengan pemeriksaan laboratorium, ya, atau melalui ronsen, melalui scan, melalui MRI, ya, atau USG, berbagai macam sarana untuk mengetahui penyebab pasiennya, ya, terkena infeksi, baik itu dengan gejala demam maupun tanpa gejala demam. Dokter menyimpulkan dari data-data ini, kira-kira apakah ini orang terinfeksi oleh virus, ya, atau oleh bakteri. Ya. Semua ini menjadi apa? Menjadi wasilah bagi beliau untuk menyimpulkan kondisi pasiennya. Nah, kita juga demikian. Kasus anak-anak yang tadi dua ibu kita ceritakan, yang satu telah berpisah dari suaminya, memiliki dua orang anak, dibesarkan sampai dewasa, yang satu telah bekerja. Kemudian setelah dia bekerja, mulai dia kumpul bersama teman-temannya, yang suka nongkrong, yang suka ngobrol, akhirnya membuat dirinya mengabaikan kewajiban dia untuk bekerja. Dengan sendirinya, ibu di sini harus betul-betul, ya, mencari tahu apa sebabnya anak ini sampai melakukan hal tersebut. Apa dia sudah tiba pada usia perkawinan, ibu tidak mendorong, mendukung ke arah tersebut, akhirnya untuk menghibur dirinya, dia mulai bermain di luar bersama teman-teman. Kalau ketemu teman yang baik, alhamdulillah bisa memberikan solusi. Tapi kalau ketemu teman-teman yang kondisi sama dengan dia, maka penyakitnya semakin apa? Semakin parah. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa manusia diciptakan Allah sebagaimana yang diterangkan Al-Quran. Setelah Allah bersumpah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau taqwim menggambarkan kelurusan dan keseimbangan, sedangkan ahsan menggambarkan yang terbaik. Artinya manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi keadaan yang betul-betul lurus, penuh keseimbangan. Lurus artinya belum terkontaminasi oleh berbagai macam pengaruh-pengaruh buruk. Walaupun ayah ibunya orang-orang yang bejat dan bobrok, anak tersebut dilahirkan dalam keadaan betul-betul lurus, dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Dalam dirinya, ya, terdapat nilai-nilai mulia. Inilah merupakan benih-benih akhlak yang ditanamkan Allah. Nah, peran dari Nabi, peran dari para pendidik, bagaimana untuk memupuk, untuk menyirami, mengasah, dan mengasuh benih-benih mulia yang telah ada pada anak tersebut. Terjadinya kerusakan, terjadinya penyimpangan, akibat dari pengaruh lingkungan, pendidikan, atau terkadang, ya, pengaruh apa? Dan sikap orang tua dalam bersikap bersama anaknya tanpa disadari menimbulkan dampak dan efek negatif pada kejiwaan anak tersebut. Oleh karena itu, ibu harus berusaha untuk bertanya, mencari tahu apa yang menyebabkan kamu seperti ini. Kamu kan tahu, kamu ini punya tanggung jawab. Ibu juga semakin hari semakin tua, ya. Dan kamu harus berpikir tentang masa depanmu baik di dunia maupun di hari akhirat nanti. Kamu sebagai khalifah yang bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar hidup di dunia ini, ya. Jangan ikuti hawa nafsumu, ya. Mencari kebebasan, melarikan diri dari kenyataan. Karena dari waktu ke waktu, usia akan bertambah. Kesempatan yang Allah berikan akan hilang, datang masa tua, kamu tidak memiliki apa-apa sebagai pegangan dalam hidup ini. Jadi ibu kalau bisa, coba jarak antara ibu dengan anak dihilangkan.
biasakan terbuka berkomunikasi. Jangan membuat anak kita tidak betah duduk bersama ibu. Karena ibu hanya memberikan ceramah, tapi tidak pernah mau tanya apa isi hatinya. Nah, ini banyak dikeluhkan oleh anak laki-laki, anak perempuan kita, yang mengeluhkan orang tuanya, setiap bertemu selalu mengeluarkan instruksi, selalu memberikan nasihat. Si anak tidak diberikan kesempatan untuk curhat. Kalau dia mau curhat, si bapak atau ibu mengatakan, kamu tidak tahu orang tua itu banting tulang bersusah payah untuk kamu. Kamu harus tahu, orang tua ini banyak betul-betul bebannya. Seharusnya kamu berusaha menyenangkan orang tua. Dia nggak tahu anaknya di luar, apalagi pada masa-masa puber, masa-masa remaja, itu banyak persoalan yang membuat anak itu kehilangan keseimbangannya, membutuhkan betul-betul pegangan. Dan sebaik-baiknya pegangan, sebaik-baiknya nilai yang dibiasakan oleh ayah ibunya. Jadi kalau seandainya bapak tidak sempat, ibu menyempatkan diri. Jadi kalau anak pulang sekolah, tanya apa yang dilihat di sekolah. Yang salah diperbaiki, yang benar didukung. Kalau si anak terbiasa betul-betul terbuka pada orang tuanya, berarti sebagian persoalan sudah apa? Sudah terpecahkan. Kalau bapak ibu nggak bisa memberikan solusi, dia bisa minta nasihat pada orang-orang yang bisa memberikan pengarahan nasihat buat anaknya. Tapi di saat komunikasi tertutup antara orang tua dan anak tidak akan mungkin terbuka pada orang tuanya. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Akhirnya terbuka pada orang-orang yang dirasakan apa? Bisa menerima curahan isi hatinya. Nah, kalau seorang anak laki-laki curhat pada teman yang salah atau teman wanita yang tidak sama sekali memahami seluk-beluk kehidupan, bahkan mungkin mereka juga sama dengan dirinya, akhirnya berbagai macam cara pelampiasan dilakukan yang akan semakin merusak kehidupan bapak ibu. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa setiap anak manusia diciptakan Allah dalam keadaan baik dan sempurna. Thumma rodatnahu asfalas safil. Thumma menjelaskan waktu yang panjang. Waktu yang panjang berlalu, si anak berinteraksi dengan lingkungannya, terpengaruh oleh pendidikannya, akhirnya mulai terkontaminasi. Nah, akibat dirinya terkontaminasi dengan berbagai macam pengaruh yang tidak baik, dari tempat yang tadinya penuh keseimbangan, terjatuh ke bawah. Jadi sebelum anak kita jatuh, terpuruk, hendaknya kita betul-betul menghargai kesempatan yang Allah berikan pada kita. Jangan orang tua fokus hanya berpikir untuk mencari uang, tapi berikan perhatian besar untuk betul-betul membuka dirinya berkomunikasi dengan ayah, ibunya. Terkadang seorang ayah itu karena wibawanya, atau karena dia menjaga image, anak-anak kurang berani bicara sama orang tua. Oleh karena itu, bapak harus berusaha betul-betul untuk mendekat. Ajak anaknya untuk bersama-sama, baik itu pergi keluar, dan jangan menggunakan bahasa-bahasa yang keras yang membuat si anak itu akhirnya terpaksa berdiam. Akhirnya orang tua marah, kenapa kamu selama ini gak bicara sama orang tua? Si anak diam. Bagaimana mau bicara dengan orang tua? Sedangkan orang tua mirip dengan instruktur militer. Jadi si anak ini tidak punya sama sekali kesempatan untuk terbuka bercerita pada orang tuanya. Padahal kalau dia bertemu dengan temannya, banyak berbicara secara terbuka. Nah, ini merupakan kesalahan dalam pendidikan orang tua. Oleh karena itu kita harapkan bapak, ibu atau ibu coba hendaknya membuka diri. Kemudian ajak anak kita bertukar pikiran. Ibu berikan masukan-masukan yang berlian. Atau ibu katakan bisa mengajak, jangan ke psikiater dulu. Ibu ajak kepada orang-orang yang bisa memberikan motivasi buat dirinya. Insya Allah mudah-mudahan akan terbuka hatinya. Dan di samping semua itu yang paling utama,
dekatkan anak ibu kepada Allah. Ini merupakan pegangan hidup yang paling utama. Jadi kita di samping berusaha memberikan motivasi, tapi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berguna. Oleh karena itu kita harus tahu alam semesta, termasuk tubuh kita, sel-sel tubuh kita, hingga kepada bintang-bintang pada galaksinya, semua bekerja berjalan dengan nama Allah. Maka segala sesuatu yang tidak dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terputus dari rahmat Allah. Jadi mari ibu, mari bapak, coba dekatkan anak kita kepada Allah. Perkenalkan akan rahmatnya, kasih sayangnya. Buat anak kita ini selalu berpegang dan bergantung pada Allah. Agar dia tidak berkecil hati, agar dia tidak merasa minder, ketahuilah. Apabila dia berserah diri kepada Allah, bergantung padanya, mentaati perintah Allah, Allah akan buka pintu rahmatnya yang tak terhingga. Begitu anak kita terhubung dengan Allah, hubungannya baik dengan Allah, maka hubungannya juga dengan ibu akan bertambah baik. Dengan masyarakat di sekitarnya, dan dia akan tahu mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Karena begitu hubungannya dekat dengan Allah, Allah akan kirimkan cahaya ke dalam hatinya. Dengan cahaya ini dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Nah, anak ibu yang nongkrong-nongkrong ini berarti dia masih belum memahami mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Padahal seorang anak kalau dia mengenal Allah Ta'ala, dia akan kenal kewajibannya untuk berbakti pada ayah ibunya. Oleh karena itu banyak kita jumpai anak-anak pendidikannya tidak tinggi, tapi dia betul-betul mengenal Allah, tahu betul-betul akan kewajiban dia kepada Allah, kewajibannya kepada orang tuanya. Anak-anak ini tumbuh menjadi orang yang betul-betul taat dan berbakti kepada ayah ibunya. Dia betul-betul berikan perhatian untuk ayah ibunya itu dalam betul-betul apa? Dalam pengorbanan yang luar biasa. Sampai ketika istrinya bertanya, dia mengatakan, kamu jangan sekali-kali tanya tentang apa yang saya lakukan untuk orang tua. Saya akan berusaha memberikan kecukupan buat kamu, tapi kewajiban saya pada orang tua tidak bertepi. Karena dengan sebab mereka saya mendapatkan apa yang saya dapatkan. Dengan sebab mereka juga mendidik saya untuk menjadi manusia yang mengenal Allah. Dan saya mendapatkan semua nikmatnya, di antaranya menikahi kamu juga tidak lepas dari kontribusi kedua orang tua. Jadi kamu jangan cemburu, karena hak mereka lebih besar daripada hak kamu, termasuk hak saya. Ini anak berbakti kepada Allah, Allah berikan keberkahan yang tak terhingga. Sebagaimana orang tuanya merawat dirinya pada masa kecil, membersihkan dirinya, si anak subhanallah juga apa? Melakukan hal yang sama. Orang tuanya tidak mampu lagi berdaya berbuat, dia yang mandikan, dia yang bersihkan orang tuanya dengan penuh kecintaan. Hingga ketika orang tuanya meninggal dunia, orang tuanya betul-betul penuh dengan keridhaan terhadap dirinya. Kenapa? Karena si anak betul-betul mengenal Allah, maka Allah kenalkan pada ayah ibunya. Allah kenalkan juga kepada apa? Kepada keluarganya. Allah kenalkan juga kepada masyarakat di sekelilingnya. Perkenalan di sini perkenalan yang memperkenalkan kepada mereka, kepada anak tersebut, hak-hak mereka semuanya. Jadi kalau seandainya kita ingat Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka mata hati kita. Tapi kalau kita lupa pada Allah, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian seperti orang yang lupa kepada Allah, Allah akan membuat mereka lupa diri. Dia tidak tahu kewajiban dia pada dirinya, pada orang tuanya, pada keluarganya, pada masyarakatnya. Nasullah fanasiyahu, mereka lupa pada Allah, akhirnya Allah lupakan mereka. Jadi ibu, coba ajak anak ibu untuk kembali kepada Allah. Kalau belum masuk ke masjid, sholat di rumah, biarkan dia menjadi imam. Berikan motivasi, berikan semangat. Ibu pengen betul-betul kamu menjadi imam di rumah. Kan kita sudah tidak memiliki ayah. Sekarang kamu tampil ke depan. Berikan motivasi, berikan juga harapan, berikan apresiasi. Kalau menegur kesalahan dia yang sedang lupa dengan bahasa yang lebih halus. Dan jangan menyindir, jangan bandingkan juga anak ibu dengan orang lain. Sebagaimana ibu nggak mau dibanding-bandingin dengan wanita lain.
Jangan katakan, tuh lihat anak si fulan begini, lihat anak si fulan begini. Sama dengan seorang laki-laki pulang ke rumah, saya datang dari rumah si fulan, waduh rumahnya bersih, harum, masakannya enak, pasti istrinya akan sakit hati. Betul nggak? Tidak ada orang yang mau dibanding-bandingkan. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Berikan nasihat, katakan harapan ibu, kamu jadi anak yang baik, yang mulia, yang ini, yang itu. Kamu jangan berkecil hati. Kamu sanggup untuk mengubah diri kamu, untuk menutupi kekurangan kamu. Dengan bantuan orang tua, anak akan muncul percaya dirinya. Tapi kalau diremehkan, dibanding-bandingkan, dia akan menjadi orang yang patah semangat. Dia merasa jarak antara dia dan orang-orang baik jauh. Padahal dengan nasihat, motivasi orang tua, jarak antara dia dengan kebaikan dan orang-orang baik itu begitu dekat. Jadi mudah-mudahan bagi kedua penanya ini, saya nggak tahu bagaimana kondisi mereka di rumah bersama ibu. Ya. Saya nggak tahu juga pergaulan di luarnya. Tapi ingat, persoalan yang utama bahwa hubungan kita dengan Allah di saat baik, maka juga hubungan kita akan membaik. Tapi di saat hubungan kita dengan Allah buruk, jiwa yang gelap pasti akan membuat orang meraba-raba, membabi buta, tidak mengenali jalannya sama sekali. Dan ingat, setiap manusia diciptakan Allah. Walaupun ayah ibunya orang yang bejat, dalam keadaan lurus dan baik. Itulah fitrah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari bersama-sama kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dan banyak berdoa kepadanya. Ibu sujud, pada saat sujud ibu menangis. Setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ibu berselawat, ibu minta, ya Allah berikan hidayah buat anakku, jadikan dia hamba yang soleh. Insya Allah dengan tangisan dan doa ibu, pintu-pintu langit bukan hanya satu yang terbuka. Pintu-pintu langit akan terbuka dan Allah curahkan rahmatnya bagi hamba-hambanya. Dan itu yang Allah tunggu dari kita. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan, Tuhan kalian tidak akan peduli pada kalian kecuali kalau kalian minta. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Wallahu a'lam. Subhanallah. Itu betul-betul menjadi masukan yang insya Allah akan mengubah sikap kita terhadap buah hati kita. Apa kata Ustaz Abu Bakar? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitu besarnya Allah memberikan kepada kita berbagai macam yang diberikan. Begitu luasnya Allah yang memberikan kepada kita berbagai lapangan pekerjaan. Begitu indahnya semua yang diberikan adalah yang indah-indah, yang memberikan hati kita cemerlang. Dari semua itu kita diberikan sesuatu yang indah. Ketika dari kecil kita diasuh dengan baik, dengan indahnya, dengan senangnya, sampai kuliah. Di kuliah pun terus kita mengejarnya sampai kita bekerja. Waktu bekerja di sini mulai timbul berbagai permasalahan yang ada. Apa yang terjadi di dalam pikirannya dengan teman-teman yang dekat, yang banyak yang melakukan segala sesuatunya. Karena dia sejak kecil, terus karena dia kakak, maka dia membimbing, membantu, mengasuh. Karena tidak ada orang tua laki. Jadi hanya orang tua perempuan. Dia membantu terus sampai SMP, SMA. Membantu dengan jerih payah sampai kuliah. Di kuliah dia membantu. Akhirnya dia mulai capek. Mulai lesu. Gak ada kesempatan untuk bermain. Gak ada kesempatan untuk
melakukan sesuatu dengan teman-temannya. Akhirnya yang terjadi ketika dia bekerja, apa yang terjadi? Dia mencoba untuk bersama dengan teman-temannya. Ketika dia bersama dengan teman-temannya tersebutlah dia merasakan nikmat. Karena dari kecil dia tidak pernah melakukan kegiatan yang namanya bermain, melakukan lari, melakukan segala sesuatu. Dia tidak bisa. Karena mamanya selalu mengatakan, "Hai nak, kesini dulu, nak ke situ dulu." Jadi dia selalu fokusnya kepada orang tuanya. Sampai dia besar. Ayo belajar, ayo terus dikejar dengan dirinya. Akhirnya dia lupa. Setelah sudah dewasa, dia punya uang, dia punya kegiatan, dia enak dengan santainya. Dia bisa bermain dengan teman-temannya, pulang tidur, bangun juga capek, lelah. Di situ tempat yang terbaik. Apakah yang terbaik buat dirinya? Tidak. Tidak buat dirinya. Dia mencari sesuatu yang lama, yang dulu, yang dia harus bekerja, harus berlari, tapi dia harus melakukan sesuatu. Jadi ibu, anak itu merupakan satu di mana anak itu bermain. Berikan kesempatan anak untuk bermain. Ketika anak masih kecil dia sudah bisa bermain, kita suruh, kita lakukan sesuatu. Namun kesempatan dia untuk bermain itulah yang penting. Ketika dia bermain, dia akan lega. Dia akan tenang. Sekarang permainannya nongkrong malam hari. Oke, jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana akan dia kembalikan. Ketika dia bermain, katakan kamu sudah pulang. Pulang jam 11, jam 12 malam. Oh, kamu sudah pulang. Sudah pulang. Maafkan mama ya. Lagi-lagi kita minta maaf pertama karena kesalahan kita yang dulu. Karena ketika dia bermain, kita pengen tahu apa yang dia lakukan. Kita ingin tahu. Oh ya, Ma, tadi aku di situ, di teman. Oke. Selesai. Udah tidur ya? Tidur. Besok paginya kita bangunkan. Karena dia nggak mungkin bangun tidur jam 12, bangun jam 5, jam 4. Oh, untuk seperti itu berat buat dia. Maka kita bangunkan. Kita bangunkan. Setelah dia bangun, kita ajak dia untuk bekerja. Dia pergi bekerja. Nanti pulangnya nongkrong lagi. Oke, setiap pulang kita bertanya, kita berkomunikasi apa yang terjadi di dalam pergaulan itu. Ketika dia lagi seru mengatakan, wah teman aku tuh yang di situ begini, aku temannya begini, oh dia seperti ini, dia seperti ini. Oh yes. Kita katakan, oh iya, oh benar, oh begitu, oh ada yang nakal, itu nggak baik. Yang nakal kita katakan itu nggak baik. Ada yang baik, oh itu bagus. Jadi kita masuk ke dalam proses di mana dia bermain. Nanti setelah seperti itu dia akan kembali. Dia tidak akan lama kalau kita ikutin. Tapi kalau kita marah, kenapa kamu bermain jam 12 malam, nanti tidur kamu nggak bisa, kamu malam-malam sudah seperti ini, besok nanti pulang jam 10, jam 8. Oke, jam 8 sehari,
jam 8, jam 9, 2 hari, 3 hari, 4 hari dia kembali lagi semula. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita ikutkan bagaimana orang tersebut. Ketika dia berkata, oh dia bermain itu, kita kembalikan lagi. Bahwa bermain itu, oke, itu bermain. Lama-lama dia akan sendiri. Dengan sedikit dan demi sedikit, dia akan kembali kepada dirinya. Yang kedua, anak 10 tahun. Anak 10 tahun, dia sudah mulai ganggu kakaknya dan adiknya. Ya, karena dia ingin bermain. Karena anak 10 tahun itu anak yang bermain. Yang penuh dengan energi. Di usia itulah di mana ibu dan bapak perhatikan. Waktu dia lagi ganggu adiknya, kita tertawa. Ketika dia ganggu kakaknya, kita tertawa. Kita ajak dia bersama-sama untuk bersama bermain. Ketika dia melakukan gitu, kakaknya nggak mau marah, kita diam saja. Karena ketika bersama kakak adik itu sedang berlakukan sesuatu yang bersama, kita tidak berkomentar, tidak intervensi, insya Allah itu baik. Jadi kita nggak perlu intervensi. Kita dengarkan, kita lihat, kita ikut tertawa. Di situ akhirnya si anak akan senang. Kakaknya juga senang. Ketika kakak beradik sedang bekerja bersama, melakukan aktivitas, saling berebutan, saling marah, saling menentukan sikapnya, memposisikan dirinya. Dia memposisikan kakak sebagai kakak, adik sebagai adik. Dia nggak mau yang adik terus memaksakan dirinya untuk mengatakan saya adikmu. Saya adikmu. Tapi dia ingin memiliki. Kakak juga mengatakan saya kakakmu. Saling berebutan. Waktu saling berebutan tersebut, nantinya ada satu yang menang. Si kakak menang, si adik menjam. Akhirnya dia kesel, dia cari jalan. Sampai nanti sudah mulai besar, mereka akrab. Mereka bersama. Mereka akan terus bersama. Bukan lagi rebutan lagi. Mereka saling memberikan. Saling memberi, saling mengasihi. Karena kakak beradik tersebut menjadi ketentuan. Maka kakak dan adik lagi ribut, lagi berkentar, lagi mengganggu. Kita dengerin aja, kita liatin aja. Kecuali kalau sudah menentukan yang kasar. Ketika kasar, kita pisahkan. Ketika kasar, kita pisahkan. Setelah itu kita biarkan. Dan tidak banyak ngomong, kamu tuh yang kakakmu harus sama adekmu yang begini, ini adekmu kan kesian. Tidak. Tetapi bagaimana kakak beradik itu bisa bersama. Karena dia saling mencari. Bagaimana mencari ketentuan di mana dia bisa menemukan sesuatu yang jadi akrab. Kakak beradik kalau ribut nantinya setelah ini, setelah 15 tahun, 16 tahun, mereka semua hidupnya dengan tenang. Insya Allah. Jadi bagaimana kakak beradik itu bisa hidup tentram dan damai. Insya Allah. Sahabat-sahabat seluruh pendengar, pemirsa Rasil, ikhwan akhwat yang disayang Allah, apa yang disampaikan Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, mengingatkan kita semua bahwa kita sebagai orang tua punya peranan yang begitu besar terhadap tumbuh kembang anak-anak kita. Bagaimana motivasi kita, bagaimana memberikan contoh pada mereka, dan
Semua sekali lagi bersama Allah. Dengan Allah kita besarkan buah hati tercinta kita. Mas Krisna, waktu kita sudah habis. Ustadz Hussein ada kegiatan yang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Ya Mbak Nuning, yang penting kita harus terhubung terus kepada Allah. Dan ibu dengan anak jangan ada jarak, kalau bisa dekat ya. Terima kasih Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar Baraja, Mbah Janur, saya Muhammad Krisna, Atif Setiabudi, dan Algi. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.